Angin. Kenapa angin? Heber mengangkat kepalanya dan memandang Apollo, Dewa Cahaya, dengan tatapan bingung, matanya dipenuhi kebingungan. Sejak awal, Hebo berpikir bahwa Qin Yichen hanya berpikir dengan hati-hati di kuil penguasa cahaya, tetapi dia tidak pernah berharap Qin Yichen melakukan hal seperti itu. Dalam pandangannya, ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga tidak dapat dipercaya. Kuil kecil penguasa cahaya, dengan hanya bidang bintang kecil di tangannya, bagaimana mungkin memaksa Zeus menjadi bentuk ini? Kamu berbohong padaku. Heber tiba-tiba menoleh dan menatap Apollo dengan wajah serius. Tentu saja Apollo tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Hebo masih terlalu muda, dan trik kecil ini tidak cukup untuk menipu Apollo, Dewa Cahaya. Aku tidak membohongimu. Aku baru saja mengundang Tuan Zeus setelah sekian lama. Kurasa aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Dan kamu juga harus tahu bahwa kemampuanku terkait dengan aspek ini. Aku bisa melakukan ini, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mundur 10.000 langkah. Apa gunanya aku menipumu seperti ini? Mungkinkah baik bagimu untuk mencurigaiku? Aku tidak menyangka. Hebe, sebagai putri kandung Zeus, kamu menikmati cinta Lord Zeus. Anda bahkan tidak memiliki pikiran untuk membalas cinta Anda. Saya telah melihat Anda melaluinya. Setelah selesai berbicara, Apollo, Dewa Cahaya, mundur sebagai langkah maju, dan langsung berdiri. Tidak peduli betapa menyedihkannya Hebo dengan air mata di wajahnya saat ini. Mendekati pintu, Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa jika dia pergi, segalanya akan menjadi tidak terkendali, dan itu tidak akan banyak membantunya. Menjangkau dan membelai pintu, Apollo, Dewa Cahaya, menghela nafas. Karena kamu tidak ingin percaya pada masa depan seperti itu, tolong rahasiakan untukku. Setidaknya, kamu tidak bisa menghentikanku untuk melindungi Lord Zeus. Ini adalah tugasku sebagai bawahan. Setelah itu, Apollo, Dewa Cahaya, masih tidak menunggu jawaban Hebo. Dia berbalik lagi, dan menatap Hebo dalam-dalam, dengan kehilangan yang jelas di matanya. Dia membuka mulutnya, tetapi Apollo, Dewa Cahaya, tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa saat ini, semakin diam dia, semakin besar tekanan pada Hebo. Kecuali dia tahu kebenaran dari semuanya, dia bisa keluar dari tekanan seperti itu. Tapi dia hanya seorang gadis kecil. Berapa lama dia duduk di posisi Tuhan? Dengan seorang pendukung seperti Lord Zeus, bagaimana mungkin mengalami bahaya dari dunia ini? Memandang jauh, Apollo, Dewa Cahaya, melambaikan tangannya dengan ganas, lalu pergi. Apollo, Dewa Cahaya, tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di hutan lebat, tempat para pelayan telah menunggu lama. Melihat Apollo, Dewa Cahaya, datang, pelayan itu bergegas maju. Tuan Apollo, apa yang terjadi? Apollo, Dewa Cahaya, bersenandung lembut. Sudah selesai, lalu kamu tinggal mengikuti rencananya. Rumor penurunan Lord Zeus menyebar. Ingat, itu hanya bisa dikomunikasikan kepada beberapa orang itu, dan tidak boleh ada kebocoran. Kali ini, saya ingin menghapus pita ini di Olympus, untuk Lord Zeus. Apollo, Dewa Cahaya, tampak seperti sedang menang, dan di tangannya, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Dalam kelompok cahaya dan bayangan ini, Apollo tidak dapat melihat apapun tentang masa depan. Satu-satunya hal yang dapat dilihatnya adalah berapa banyak bayangan yang ada di Olympus. Bagi Apollo, Dewa Cahaya, dia bisa tahu kapan pengkhianat muncul dan berapa banyak pengkhianat yang ada. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak bisa memastikan siapa yang diwakili oleh bayangan ini. Sekarang, di bola cahaya besar, Olympus sudah ditutupi dengan bintik-bintik hitam pekat. Olympus membutuhkan pembersihan dari dalam untuk melenyapkan semua orang ini dan mengembalikan Olympus ke kedamaian. Hebo berlutut di halaman dan meringkuk lagi. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata Apollo, Dewa Cahaya. Dia tidak ingin percaya bahwa Qin Yichen akan melakukan hal seperti itu. Tapi Apollo, Dewa Cahaya, tidak punya alasan untuk menipunya. Apalagi kekecewaan sebelumnya bukanlah penyamaran. Dihadapkan dengan pilihan seperti itu tiba-tiba, Heber agak sulit menerimanya. Dia harus membuat pilihan antara orang-orang yang dia anggap menarik dan fakta bahwa itu hampir tidak bisa dihindari. Tahukah Anda, dengan umur panjang Tuhan Allah, sulit bagi mereka untuk menemukan satu atau dua teman yang menarik. Lagi pula, mereka telah melihat terlalu banyak hal, yang telah meratakan harapan mereka, dan semuanya telah menjadi begitu kuno. Orang yang menarik juga merupakan dewa liar baru, yang berarti bahwa apa yang dapat mereka bawa ke diri mereka sendiri adalah kehidupan yang sama sekali berbeda, bebas dari kehidupan yang membosankan dan berulang-ulang. Feng, aku harus memotongmu. Tiba-tiba, Hebo mengeluarkan raungan rendah, dan kemudian bergegas keluar dari bidang bintang ini. Setelah meninggalkan bidang bintang, Hebo, Dewi masa muda, tidak pergi dengan tergesa-gesa,
tetapi memutar kembali ke bidang bintang. Dia menyembunyikan semua napasnya, dan di antara napas yang tak terhitung jumlahnya, dia mencari napas Apollo, Dewa Cahaya, dan mengikutinya sepanjang jalan. Di mata merah Heber, tekadnya tertulis. Zeus berkata ketika dia naik ke posisi dewa utama, jika Anda tidak tahu bagaimana memilih, lebih baik mematuhi ide salah satu dari mereka dan melihat apa yang akan dia lakukan. Heber sekarang melakukan apa yang diminta Zeus, mematuhi gagasan Apollo, Dewa Cahaya, dan kemudian mengikuti Apollo sepanjang jalan, ingin melihat apa tujuannya. Dia mengikuti Apollo, Dewa Cahaya, sepanjang jalan, dan dengan hati-hati mengikuti Olympus. Melihat ini, Heber tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya, tetapi semburan kegembiraan muncul dari lubuk hatinya. Bukan karena hal lain, hanya karena ini adalah tempat yang paling dia kenal, bukan siapa-siapa. Setelah tinggal di Olympus sejak kecil, dia terlalu akrab dengan semua yang ada di sini. Dia bahkan tahu kapan seseorang berpatroli, kapan mereka bisa menyelinap masuk secara terang-terangan, dan orang mana yang ceroboh saat sedang bertugas. Bahkan tanpa penyamaran apapun, Heber dapat dengan mudah memasuki setiap sudut Olympus. Sepertinya aku ingin bertemu ayahku. Heber hanya melirik rute Apollo, Dewa Cahaya, dan yakin bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk menemukan Zeus. Tanpa berpikir lebih banyak, Hebo mengambil langkah ke depan dan memasuki aula Olympus, menyembunyikan dirinya di ruang kecil di atas balok. Ini adalah ruang yang ditinggalkan Hebo untuk menguping persiapan ayahnya di tahun-tahun awal. Zeus tahu tentang itu, tapi sekarang Hebo tidak membutuhkan metode ini, jadi itu secara alami menjadi tempat persembunyian terbaik Hebo.